Baik, Shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membuat video dan akan membahas tentang tatanan Allah dalam otak manusia. Jadi ada dua topik yang akan saya bahas pada malam hari ini, yaitu yang pertama, tatanan Allah dalam otak manusia, dan yang kedua, proses keserupaan dengan Kristus berdasarkan kajian neuroetologi dan berikan contoh perilaku kebiasaan buruk atau kelemahan apa yang perlu diperbaiki dari diri sendiri untuk menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Oke. Baik, jadi di sini Allah memiliki tatanan dan manusia sebagai makhluk ciptaan yang segambar dengan Allah harus memahami tatanan itu. Sebab itu, ia harus menentukan nasibnya, menentukan dirinya, atau memetahkan hidupnya. Maka manusia harus melakukan apa yang benar, sesuai dengan kehendak Allah, agar dapat hidup dalam kelimpahannya. Sebab Allah tidak pernah merancang yang buruk bagi makhluk ciptaannya. Kita tahu bahwa Allah tidak menghendaki kerusakan, kehancuran, kebinasaan, dan penderitaan. Tetapi manusia harus menentukan keadaannya karena Allah yang cerdas dan bijaksana itu memberikan aturan main, hukum, tatanan pada manusia yang berkeadaan segambar dengan Allah. Yang oleh karenanya manusia memiliki pikiran dan perasaan untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang harus dilakukan. Allah menciptakan segala sesuatu secara sangat teratur dengan segala tatanan dan hukumnya. Contohnya, planet memiliki kekuatan magnet tertentu dan mereka beredar sesuai dengan orbitnya. Allah memberikan oksigen yang melimpah kepada bumi. Dan contohnya lagi, air diserap matahari di atas dan diturunkan lagi. Kita tahu bahwa itu semua adalah tatanan Allah. Maka dikatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, demikian pula dalam kehidupan manusia secara rohani. Kita juga tahu bahwa Allah menciptakan atau menyusun atau membangun tatanan demi keteraturan. Kalau benda tidak usah diperintahkan, mereka teratur sendiri, berbeda dengan manusia. Tetapi bisa dilanggar atau dipatuhi. Manusia yang harus menentukan apakah dia hidup di dalam tatanan itu atau tidak. Maka manusia yang memiliki pikiran dan perasaan mestinya bertumbuh dewasa, memiliki kecerdasan seperti Allah, kebijaksanaan seperti Allah, sehingga sempurna seperti Bapa. Dan segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tetapi manusia telah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, artinya tidak sanggup mengikuti aturan yang telah Tuhan tetapkan. Keselamatan dalam Yesus Kristus Allah Bapa mau mengembalikan kita pada tatanan semula itu. Jadi, tatanan harus bergelar dan manusia harus memahami. Jika tidak demikian, kehidupan ini menjadi kekacauan yang tidak memiliki kepastian. Di dalam tatanan yang Allah ciptakan tersebut, manusia harus mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri. Apakah mau mengikuti kehendak Allah yang adalah standar tatanan itu atau mengikuti standar hidup sendirinya. Hidup di bumi ini, kita tidak bisa mengharapkan kenyamanan yang ideal atau yang sempurna. Karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk masuk kehidupan yang sesungguhnya yang Allah rancang di langit baru dan bumi yang baru, seperti rancangan semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, kita harus menjadi ciptaan Allah yang sesuai dengan rancangan dan semula Allah.
Karena itu kita sebagai manusia, kita harus bersyukur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas tatanannya kepada kita. Tuhan juga sudah memberikan kehendak bebas kepada kita untuk kita pergunakannya dengan sebaik mungkin di bumi ini. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan kehendak bebas kepada kita, tergantung dan semua kembali kepada pribadi kita sendiri. Apakah kita mau mempergunakan kehendak bebas itu dengan baik atau tidak? Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kehendak bebas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena kita adalah makhluk yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita juga adalah makhluk yang sangat sempurna di mata Tuhan. Jadi, setiap kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita itu harus digunakan. Jadi, kita harus belajar dari sekarang untuk menggunakan kehendak bebas kita itu dengan baik. Dan kita juga harus memahami tatanan Allah dalam setiap kehidupan kita. Baik, jadi yang kedua ialah proses keserupaan dengan Kristus berdasarkan kajian neuroteologi dan berikan contoh perilaku. Oke, baik, jadi secara pribadi mungkin saya belum menggunakan kehendak bebas itu dengan baik atau seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi dari pembelajaran neuroteologi ini saya dapat belajar bahwa tatanan Allah itu sangat sempurna bagi kita, dan dengan belajar tatanan Allah ini atau dari neuroteologi ini, saya dapat memahami dan mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya juga bersyukur karena dari mata kuliah ini bisa merubah sikap buruk saya, yaitu selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak baik, selalu cemas, ragu akan hal-hal yang telah Tuhan berikan. Tetapi dari sini kita dapat belajar bahwa kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita gunakan dengan baik. Dan kita juga harus menggunakan otak kita untuk berpikir dengan baik. Dan kita juga harus merubah kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Karena itu kita tahu bahwa untuk mencapai keserupaan dengan Tuhan Yesus itu tidak gampang. Itu harus melewati berbagai-bagai proses. Nah, dari proses itu, apakah kita bertahan atau tidak untuk mencapai keserupaan dengan Tuhan? Tapi saya mau bilang bahwa kita harus belajar dari sekarang untuk merubah kebiasaan buruk kita yang sering tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus merubah, dan kita juga harus berjuang, berkomitmen untuk mencapai keserupaan dengan Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa mencapai keserupaan dengan Tuhan Yesus itu kita harus hidup menderita, dan kita harus menyangkal diri kita. Karena itu saya bersyukur belajar neuroteologi sehingga dapat merubah perilaku buruk saya menjadi yang lebih baik. Baik, sekian dan terima kasih. Shalom.